akan melakukan survei dan wawancara di Hotel Exindo. Hotel ini berlokasi di Mangudekaran, Nganjuk, Jawa Timur. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Azif Abdillah Tadusna sebagai moderator, dan rekan kerja saya Ima dan Fitri sebagai presenter, dan Galang JWS sebagai kameramen. Di sini tuh pakai AC tipe apa, terus kenapa pilih itu? Oke. Jadi AC itu ada beberapa macam ya. Ada AC split wall, ada split duct, ada AC namanya chiller, itu AC. Nah, chiller itu sekarang jarang digunakan karena mesin chiller itu pemborosan di listrik, tapi sampai sekarang pun masih digunakan untuk mall-mall itu. Untuk kapasitas besar itu tetap menggunakan AC chiller ya. Kemudian untuk hotel-hotel ini lebih bagus daripada menggunakan chiller, tapi zaman dulu hotel-hotel itu menggunakan AC chiller. Sekarang ini menggunakan sistem PRT ya. Ini PRT. Singkatannya saya lupa, volume refrigeran variabel. Nah, variabel refrigeran volume PRT, mereknya Daikin. Kalau merek LG TRF, merek Mitsubishi TRF, yang PRT mereknya Daikin, mereknya PRT. Kenapa pilih AC semacam ini? Ini AC-nya dibanding AC split biasa kayak di rumah-rumah, dengan jumlah BTU yang sama. BTU itu British of, untuk apa ya? Untuk ngitung beban AC itu namanya satuannya BTU, gitu. Nah, dibanding dengan AC split yang biasa di rumah-rumah itu, dibandingkan AC ini, nanti penggunaan listriknya dia lebih efisien, lebih murah. Biaya listriknya lebih murah dibandingkan AC split yang nempel-nempel banyak gitu. Itu lebih murah penggunaan listriknya, lebih irit penggunaan listriknya. Cuma biayanya memang lebih mahal, bisa sampai 2 kali lipat dari segi biaya. Ya, ini AC pinter. Jadi satu order ini bisa mewakili, katakanlah ada 15 kamar di lantai bawah tadi kan. Nah, nanti sebelum ini dioperasikan itu diprogram. Masing-masing indoor itu ada kodenya. Kode itu nanti dikirim ke sini. Jadi kode itu dicatati, kamar nomor sekian, kode indoornya sekian, nanti dibawa ke sini, itu diprogram. Ya, program, dimasukkan semuanya. Jadi itu seolah-olah hidup. Nanti setelah diprogram, terus dia akan running. Setelah running dia akan ngecek instalasi pipanya udah bener apa belum gitu ya. Instalasi kabelnya sudah bener apa belum, semua dicek sama order ini. Nah, setelah itu semua dirasa udah bener, dia akan jalan sendiri. Jalan. Nah, indoor yang di kamar-kamar itu harus standby power, tetapi mati, tapi harus standby power. Kalau enggak standby power, berarti dia enggak kebaca saat nanti hidup. Tidak akan kebaca oleh ini, sehingga ordernya nanti tidak mau jalan. Kalau misalnya anggotanya 15, satu kok tidak kebaca, dia tidak mau jalan. Harus komplit anggotanya, baru dia nanti. Ini AC smart. Nah, ini nanti bisa di seluruh gedung ini, nanti AC-nya bisa dikendalikan di ruang IT di lantai 2. Tadi kan saya lihat itu AC-nya kayaknya di dalam plafon gitu Pak. Nah, tahap-tahap pemasangan AC-nya tuh gimana? Itu namanya ceiling council ya. Tahapnya itu dimulai dari perencanaan dulu. Jadi dihitung, misalnya kamar suite itu berapa BTU per meter persegi. Ya, itu saya bikin kurang lebih di atas 600 BTU. Karena ini ingat cuacanya kan semakin lama semakin panas. Kalau zaman-zaman dulu per kamar itu hitung biasanya 500 BTU. Tapi karena sekarang udah ada warming global ini, saya bikin 600 BTU per meter persegi. Untuk gelap juga gitu.
Makanya kapasitas AC switch sama deluxe itu beda gitu. Nah dari situ setelah kita tahu kapasitasnya, kita tahu juga nanti dari kapasitas itu kita nanti lihat katalog. Oh katalognya sekian, sehingga kita bisa menentukan diameter pipanya kan gitu. Nah AC ini ada dua kabel, ada kabel kontrol, ada kabel power gitu ya. Nah setelah kita tahu semuanya data-data tentang kebutuhan AC itu, baru kita bikin instalasi ya, bikin instalasinya. Setelah instalasi udah jadi, baru unitnya kalau sudah datang itu baru dipasang. Nah itu nanti depannya unit itu nanti ada ducting supply, di belakangnya itu nanti ada plenum untuk ngolah lagi udara yang dari kamar tadi, diolah lagi di belakangnya, masuk ke indoor lagi, disemburkan lagi terus. Jadi semuanya by bunga, by desain. Kira-kira butuh berapa lama buat proses pengerjaannya? Oh kalau pengerjaan enggak lama, itu tergantung tukangnya. Kalau sudah pinter itu cepat itu ya. Namanya kan ngelas. Jadi AC ini nanti ada brandnya ya. Oh, gimana ya? Ini dari sini order ini nanti masuk kamar 1 itu ada brand, ada cabang. Masuk lagi lantai 2 ada cabang. Masuk lagi ada cabang. Cabang-cabang ini bisa dimonitor oleh ya. Nanti ada kerusakan dimanapun di sini ada dimonitor. Nanti error kodenya berapa? Oh ini berarti kalau error gini yang rusak itu kabel kontrolnya, kalau error seperti ini yang rusak itu pipanya buntu. Semua lengkap di datanya ya. Gitu. Kalau soal cepatnya itu tergantung tukangnya. Kalau tukangnya udah pinter, ahli gitu, cepet pengerjaannya, nggak ada masalah. Kalau udah dipasang, terus pengoperasian sama pemeliharaannya gimana Pak? Biar awet, biar tahan lama. Nah, pemeliharaan yang baik itu menunjang umur. Kalau pemeliharaannya baik, berarti umurnya panjang. Ya, sama kayak kita punya sepeda motor. Kalau kita sering servis itu nanti umurnya panjang. Tapi kalau untuk abrakan ya umurnya pendek. Nah, nanti yang bertanggung jawab itu engineering. Jadi hotel ini nanti ada divisi engineering, namanya departemen engineering. Gitu? Ada departemen purchasing, ada departemen accounting, ada departemen housekeeping, ada departemen engineering, gitu. Banyak departemen di hotel. Kendala pas masang itu ada nggak Pak kira-kira? Terus cara ngatasinya gimana? Kendala itu biasanya kaitannya dengan pekerjaan lain, katakanlah plafon, gitu. Floor to floor biasanya desainnya sudah mepet, katakanlah 3 meter, terus ada desain plafon yang aneh-aneh sehingga rangkanya harus naik ke atas kan gitu. Nah, itu biasanya kebenturnya dengan pekerjaan ME, tidak cuma AC, mungkin dengan kabel, dengan hidran, dengan pipa air bersih dan lain-lain. Jadi masing-masing proyek itu ada kendala dan cara mengatasinya harus meeting. Ya, harus meeting bersama. Makanya meeting itu adalah penting. Di proyek itu meeting itu adalah kebutuhan mutlak supaya proyek ini bisa berjalan lancar. Kira-kira saat pemasangan AC itu perlu alat apa aja Pak? Banyak alatnya ya tuh, untuk ngelas, habis itu untuk ngetes tekan ya tuh. Untuk ngetes tekan itu perlu pompa. Kemudian setelah itu ada tes vakum gitu ya, ada alat namanya vakum. Banyak alatnya. Monggo. Oke. Apa itu air conditioner? Air conditioner atau AC adalah mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan tergantung kebutuhan. Namun, AC sering disebut sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan. Meski AC adalah produk teknologi modern, konsep pendinginan udara sudah dikenal sejak abad pertengahan, yaitu masa Romawi kuno dan Persia. Phyllis Harvard Carrier adalah orang pertama yang menemukan AC modern berskala besar yang menggunakan energi listrik pada tahun 1902. Fungsi air conditioner. 1. Mengatur suhu udara. Fungsi utama AC adalah mengatur suhu di dalam ruangan. Suhu yang didinginkan dapat Anda atur melalui angka yang tertera pada remote control. Pada umumnya, suhu terendah AC adalah 18 derajat Celcius
dan suhu tertinggi adalah 30 derajat Celcius. 2. Mengatur kelembapan udara. Suhu dan kelembapan udara saling berkaitan sehingga secara tidak langsung AC juga berfungsi mengatur kelembapan. Suhu AC sebaiknya diatur pada ideal yaitu 24-26 derajat Celcius. Karena udara yang terlalu dingin memiliki kelembapan tinggi sehingga menyebabkan kulit menjadi cepat kering. 3. Membersih udara. AC dilengkapi dengan fitur untuk menyaring udara, debu, dan kotoran terdapat dalam udara sehingga menjadi bersih dan sehat. Oleh karena itu, filter AC harus dibersihkan secara rutin untuk membuang kotoran tersaring sehingga udara bisa terjaga kesejukan dan kebersihannya. Di sini menggunakan AC apa dan mengapa? AC itu ada beberapa macam, yaitu AC split wall, AC split deck, AC filter. AC filter sudah jarang digunakan karena memborosan listrik, tapi masih dipakai di beberapa mall. Untuk kapasitas besar tetap menggunakan AC chiller. Kemudian untuk menggunakan AC hotel lebih bagus menggunakan sistem VRV daripada menggunakan AC chiller. Kepanjangan dari VRV, AC VRV yang digunakan pada Hotel Exindo menggunakan merek Daikin. Alasan memilih AC VRV karena lebih irit dan efisien, cuma biaya yang dikeluarkan lebih mahal. AC ini sudah memakai sistem pemrogram memakai code. Nah, bagaimana sih tata pemasangan AC? Tahap pertama dimulai dari perencanaan, yaitu dihitung setiap kamar itu berapa BTU meter perseginya. Di Hotel Exindo dibikin kurang lebih 600 BTU, mengingat cuaca semakin hari semakin panas. Kalau zaman dahulu, dihitung biasanya 500 BTU. Setelah kita tahu berapa kapasitasnya dan dari kapasitas itu, kita bisa menentukan sekian berapa meter pipanya. AC ini ada dua kabel, yaitu kabel kontrol dan kabel power. Setelah kita tahu data-datanya tentang AC itu, baru kita akan bikin tentang instalasi. Setelah instalasi sudah jadi, baru unitnya udah datang, baru dipasang. Untuk depannya unit nanti ada damping table, dan di belakangnya ada plenum untuk mengolah lagi udara kamar tadi di belakang masuk ke indoor lagi, terus disedot dan terus berulang. Lalu, alat-alat apa aja sih yang dibutuhkan saat pemasangan AC? Di sini kelompok kami mengambil 3 alat, yaitu 1. Termometer. Termometer dibagi menjadi 2 jenis, yaitu termometer manual dan termometer digital. Bagi tukang servis AC disarankan menggunakan termometer yang mode digital dalam melakukan pekerjaannya untuk menservis AC dan refrigerator seperti pada kulkas ataupun pada freezer. Yang kedua ada pompa vakum. Pompa vakum digunakan untuk mengosongkan refrigeran dari sistem pendingin sehingga bisa menghilangkan gas-gas yang tidak terkondensasi seperti uap air dan udara, karena uap air bisa memperpendek umur operasi filter dryer. Yang ketiga ada las atau blender. Alat ini digunakan sebagai penambal, melepas, menyambung sambungan pipa pada sistem refrigerator dan pendingin AC. Kira berapa lama ya untuk proses pengerjaan pemasangan AC? Untuk pengerjaannya tidak lama, tergantung oleh tukangnya. Jika tukangnya udah pinter, bisa cepet. Namanya kan ngelas, jadi di AC ini ada brandnya ya di outdoor mesin utama masuk ke kamar 1. Itu ada brand atau cabang dan bisa bercabang-cabang sampai semua lantai cabang ini pun bisa dimonitor oleh mesin utama. Jika ada kerusakan bisa terdeteksi oleh mesin utama, terdapat error kode yang menunjukkan bagaimana yang rusak. Semisal pipanya buntu, muncul kode error khusus. Jadi disimpulkan kerja banyak dan pintar, maka pengerjaannya AC juga bisa lebih cepat. Bagaimana cara pengoperasian AC di sini? Pengoperasian AC di gedung ini menggunakan satu pusat namun bisa digunakan lebih dari satu AC. Untuk penggunaannya tiap kamar bisa diatur sendiri. Penggunaan tiap kamar tidak akan memengaruhi kamar lain karena kode tiap kamar sudah disetel pada pusat ini. Selanjutnya bagaimana cara pengoperasian dan pemeliharaan agar bisa awet. Pemeliharaan yang baik dapat menunjang umur AC menjadi lebih awet.
Kalau rutin servis itu nanti dapat membuat AC lebih baik dan umur penggunaan pun panjang dan sebaliknya. Penanggung jawab urusan ini adalah Engineering di Hotel Exindo. Nanti ada divisi Engineering, namanya Departemen Engineering. Ada juga Departemen Processing, Departemen Accounting, dan Departemen Housekeeping dan lainnya. Yang selanjutnya, kendala saat pemasangan AC dan cara mengatasinya. Kendala pada pemasangan AC biasanya terdapat pada pekerjaan lain, semisal plafon, ketika ada desain plafon yang aneh sehingga rangkanya harus di atas. Biasanya terbentur di situ mungkin dengan pemasangan kabel, hidran, dan lain-lain. Jadi masing-masing proyek ada kendala dan mengatasinya harus meeting. Di proyek itu meeting adalah kebutuhan mutlak. Oke, sekian interview dan wawancara dari kelompok kami di Hotel Exindo. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan saya dan kelompok akan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.